Wasiat takwa terlebih dahulu kami sampaikan khususnya untuk pribadi kami dan kepada kita sekalian. Marilah kita terus berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan terus berusaha menjalankan segala perintah-perintahnya dan juga menjauhi segala larangannya. Kita tahu dan yakin bahwa ketakwaan ini merupakan bekal yang terbaik untuk kita semua. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kemuliaan manusia ini dari kekayaannya, dari jabatannya, dari ketampanannya, akan tetapi Allah melihat kita mulia atau tidak hanyalah dari ketakwaannya. Kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah sekitar 2 hari lagi kita bangsa Indonesia akan merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Dan untuk kita menghayati makna kemerdekaan ini, 2 ayat tadi saya sengaja mengawali khutbah ini, sebagai pembuka dari khutbah ini, ada di dalam surat Ibrahim ayat 6 dan 7. Kedua ayat ini menggambarkan, ayat ke-6 menggambarkan tentang bagaimana keberadaan penjajahan. Walaupun memang kisahnya adalah kisah yang pernah dialami Nabi Musa dengan para pengikutnya menghadapi Raja Fir'aun. Dan ayat yang kedua adalah sikap kita yang dianjurkan oleh Allah setelah penjajahan itu selesai. Setelah kita mengenyam kemerdekaan, apa yang harus kita lakukan? Kata Allah, wa idh qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallahi. Dan ketika Musa berkata kepada kaumnya, uzkuru ni'matallah, ingatlah oleh kalian nikmat Allah, alaikum id anjakum min ali fir'aun, yang telah Allah berikan kepada kalian karena sebelumnya kalian itu mendapatkan siksaan-siksaan, kekejaman-kekejaman, kezoliman-kezoliman ahli Fir'aun, tentara Raja Fir'aun, pengikut-pengikut Fir'aun. Kemudian pada saat itu juga anak-anak laki-laki kalian yang lahir dibunuh, sementara yang perempuan dibiarkan. Ini merupakan bala'un min rabbikum azim, merupakan bala. Bala ini kalau bisa ditafsirkan kedua blok sekaligus, untuk bala tentara Fir'aun, untuk pengikut Raja Fir'aun, termasuk untuk Raja Fir'aun sendiri, bala ini merupakan siksaan. Akan tetapi bagi orang-orang yang beriman, para pengikut Nabi Musa saat itu, bala ini tafsirannya adalah ujian atau cobaan. Jadi kalau orang beriman mendapatkan musibah, sabar, karena itu bukan siksaan dari Allah, tetapi ujian dari Allah untuk kita. Kemudian ayat yang kedua, Allah memaklumkan, Allah memaklumkan, menyampaikan maklumat kepada umat manusia ini, apabila kalian bersyukur kepada Allah, la azidannakum, maka aku akan beri tambah kenikmatan-kenikmatan itu. Tetapi barang siapa yang ingkar kepada kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia, kemudian manusia ingkar, tidak bersyukur, inna azabi lasyadid, ingatlah bahwa azab Allah sangat pedih.
Kalau ayat yang ke-6 tadi, yang pertama saya sampaikan, ditafsirkan untuk bangsa Indonesia, maka kira-kira bunyinya begini: wahai bangsa Indonesia, wahai rakyatnya Pak Prabowo lah sekarang. Ya, kalau dulu baru merdeka rakyatnya Soekarno, kita rakyatnya Pak Prabowo. Ingatlah kalian ketika dulu kalian dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Kalian menderita 350 tahun dijajah oleh Belanda. Kita dipaksa bekerja tanpa upah. Kita juga dizolimi. Ada Rodi, kerja paksa. Kemudian diganti 3,5 tahun oleh Jepang. Ada Romusa. Semuanya menderita rakyat Indonesia. Tetapi alhamdulillah kemudian tepat 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka dan diakui oleh para the founding father, para pendahulu kita, pejuang-pejuang kita, bahwa kemerdekaan itu adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi para pendahulu kita ini sebenarnya sudah mengungkapkan rasa syukur itu, terima kasih kepada Allah itu setidaknya ada dua. Ya, kalau rasa syukur ini sebagian ulama itu menafsirkan ungkapan rasa syukur itu ada 3 macam. Ada syukur bil qalbi, bil lisani yang kedua, dan bil arkani. Syukur dengan hati, kita setiap ada kenikmatan, ada hikmah, ada sesuatu yang membuat kita bahagia, hati kita senang, kita berterima kasih kepada Allah dalam hati. Tetapi syukur bil lisani itu identik dengan bil tulisan, dituangkan melalui kata-kata, melalui bibir kita atau melalui tulisan kita. Dan dua hal yang merupakan ungkapan rasa syukur bagi bangsa Indonesia karena telah berhasil merdeka pada 17 Agustus 1945 diantaranya adalah: pertama, kita punya dasar negara Pancasila, dan sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya para pendahulu kita merasa yakin, merasa kuat bahwa Indonesia ini harus dihuni oleh rakyat, oleh bangsa yang bertuhan. Jangan biarkan ada sekelompok rakyat Indonesia yang mengaku bangsa Indonesia kemudian tidak mengakui Tuhan. Kemudian juga kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini syukur bil arkani, syukur dengan perilaku, dengan sikap. Kita punya sikap, punya Tuhan, Allah yang Maha Esa bagi umat Islam. Qul huwallahu ahad. Kemudian sikap yang kedua, kita harus punya peri kemanusiaan, bersikap adil dan beradab. Jangan sewena-wena ketika kita misalnya diberi kepercayaan oleh rakyat menjadi pemimpin. Ya, ini lagi rame nih. Pajak naik tinggi-tinggi, Pak. Saya baru baca tadi ada yang sampai 1000%. Pas di kampung saya Cirebon. Saya asli Cirebon. Ada yang ratusan persen. Bupati-bupati Jawa Tengah belum lama di demo karena menaikkan pajak 280%. 100% saja tinggi, Pak. Ini di atas 100%. Ratusan persen. Banyak yang mengobok-obok, banyak yang menginginkan tanah air Indonesia. Kalau kita bercerai-berai, berpisah, bermusuhan, na'udzubillah min dzalik, jangan sampai ada bangsa lain, orang lain yang kemudian mengambil kesempatan kita berkelahi sesama kita, sementara orang lain menikmati hasil kekayaan alam kita. Dan seterusnya sampai sila kelima. Yang kedua, konsep yang kedua, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, ini benar-benar ya, supaya diberi kebebasan. Ini sebenarnya hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ini juga merupakan perilaku atau sikap-sikap bagaimana kita bisa semua bangsa Indonesia punya ekspresi kebebasan
berkreatif, berinovasi untuk membangun bangsa bersama-sama. Nah, makanya untuk kelompok yang kelas atas, ungkapan rasa syukurnya adalah bagaimana mereka peduli kepada yang kelas bawah. Perhatikan saudara-saudara kita yang kondisi ekonominya masih lemah, untuk makan hari-hari saja susah, rumah juga masih gubuk atau tidak punya rumah, pekerjaan juga masih nganggur. Ini yang perhatikan adalah kelas menengah ke atas. Ya, bukan malah tadi sebaliknya menzolimi. Kemudian untuk kelas bawah, tentu saja ungkapan rasa syukurnya bukan berpangku tangan, bukan. Kami tidak menyuruh berpangku tangan kemudian minta-minta sumbangan, tidak, bukan itu. Sebagai seorang muslim, meskipun kita secara ekonomi misalnya belum beruntung, masih kelas bawah, tetapi sebagai ungkapan rasa syukur berterima kasih kepada Allah adalah bagaimana kita tetap punya semangat. Kita berusaha memerdekakan diri kita dari kemiskinan, dari hal-hal yang membuat kita terpuruk. Ada lagi sekarang kasus di Indonesia, Pak, dari stunting. Anak-anak Indonesia sekarang banyak yang terancam stunting. Dia tubuhnya kerdil karena kekurangan asupan gizi sangat kronis sejak dalam kandungan sampai usia 2 tahun. Nah, ini kenapa? Karena sebagian juga alasannya karena tidak punya uang untuk memberikan makanan yang bergizi, ya. Ini harus diperhatikan oleh kita semua. Tapi ada juga, mohon maaf, kasus stunting ini dia kaya, ada uangnya, tetapi anaknya kena stunting. Tubuhnya kerdil, otaknya lemah, Pak. Kasihan, Pak. Sudah tubuhnya pendek, dia punya perkembangan otak lemah sehingga dia bodoh-bodoh. Jangan sampai ini terjadi sama kita, maka perhatikanlah ketika dia dalam kandungan sampai usia 2 tahun, berikan nutrisi, berikan makanan-makanan bergizi. Ibunya yang lagi hamil, kita beri makanan yang baik. Demi anak-anak, kita punya semangat agar anak saya baik, agar anak saya cerdas, anak saya punya masa depan yang baik. Meskipun misalnya saya hanya buruh tani, meskipun saya hanya nelayan memancing misalnya, tetapi kalau dia punya semangat, insya Allah dia sisipkan, ditambah berdoa kepada Allah, dia berikan yang terbaik untuk keluarganya. Nah, itulah sebabnya kami datang, ya, keliling ke beberapa tempat, karena memang ada sebagian kasus stunting ini disebabkan karena ketidaktahuan, Pak. Makanan yang bergizi dari lokalan itu banyak, Pak. Saya tadi memberi materi di aula kecamatan. Saya tanya di sini ada sayur terong, sayur telur ada, sayur bayam ada, sayur kacang ada, ikan, malah saya tanya ikan kakap, ikan putih ada. Jual daging, jual ayam, jual telur ada. Tapi kenapa misalnya ada yang terkena stunting? Berarti ada kemungkinan dia tidak paham sehingga dia lalai. Ya, kelalaian dari orang tua lagi hamil, dia tidak memperhatikan gizinya. Nah, kita sebagai suami, sebagai kaum laki-laki, apalagi yang sudah beristri, tolong ingatkan kepada istri-istri kita, ya, terutama pada masa usia 1000 hari pertama kehidupan, 9 bulan dalam kandungan ditambah usia 2 tahun, itu kalau dijadikan hari 1000 hari pertama kehidupan, itu adalah usia emas, usia yang sangat baik untuk mencetak bagaimana anak kita ini agar jadi jadi hebat atau jadi lemah. Dan itu adalah memberi asupan gizi yang baik, ditambah sebagai seorang beriman, ketika istri kita hamil, jangan cuek-cuek sama istrinya. Sering, ya, elus-elus perut istrinya sambil mengaji, sambil zikir. Dengarkan anak kita di dalam kandungan dengan suara-suara ayat-ayat Al-Quran. Istrinya juga bagus, banyak-banyak zikir. Karena apa? Karena kita sebagai seorang muslim ingin anak kita tumbuh lebih hebat, jasmani dan rohani. Tubuhnya besar, tinggi, otaknya cerdas, tetapi hatinya baik. Karena kalaupun dia tubuhnya tinggi, besar, otaknya cerdas, tetapi nanti jadi koruptor, nanti jadi penipu,
naudzubillah min dzalik, itu malah merusak orang lain. Itulah sebabnya berikan pendidikan agama sejak dalam kandungan sampai terus dia besar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.